Pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama, jaringan meristem, yang kedua, jaringan permanen, dan yang ketiga, organ pada tumbuhan. Pada submateri jaringan meristem, kita akan membahas 1. Jaringan meristem berdasarkan posisinya, yang terdiri atas meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. 2. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya, yang terdiri atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Pada submateri jaringan permanen, kita akan membahas pengertian jaringan permanen atau dewasa, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan sekretoris. Pada submateri organ pada tumbuhan, kita akan membahas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta pengertian kultur jaringan dan tahap kultur jaringan. Submaterinya yaitu, pada pertemuan pertama, kita akan membahas jaringan meristem. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas jaringan permanen, dan pada pertemuan ketiga, kita akan membahas organ pada tumbuhan. Pertemuan ketiga yaitu organ pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan struktur organ penyusun tubuh tumbuhan, menjelaskan perbedaan berbagai jenis organ penyusun tubuh tumbuhan, mengidentifikasi fungsi dari masing-masing organ penyusun tubuh tumbuhan, menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada organ, serta menjelaskan pengertian dan proses kultur jaringan. Pokok bahasan kita yaitu ada 4. Yang pertama, organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, ciri-ciri dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang ketiga, struktur penyusun organ tumbuhan. Dan yang terakhir, keempat, kultur jaringan dan proses kultur jaringan. Sebelum masuk ke pembelajaran, simaklah video berikut ini.
Yang pertama kita akan membahas akar, yaitu pengertian akar, fungsi akar, jenis-jenis akar, struktur luar dan jaringan penyusun akar, perbedaan antara akar monokotil dan dikotil, serta gambar jaringan penyusun akar monokotil dan dikotil. Pengertian akar. Apa itu akar? Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, tetapi pada beberapa tumbuhan akarnya tumbuh di udara, seperti anggrek. Bentuk dan struktur akar sangat beragam. Akar memiliki struktur yang sangat kuat. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Kemampuan akar untuk menerobos lapisan tanah ini dikarenakan akar memiliki lapisan pelindung yang disebut kalitra atau tudung akar. Selanjutnya yaitu fungsi akar. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya tumbuhan pada media atau tanah karena akar memiliki kemampuan menerobos lapisan-lapisan tanah. Yang kedua, menyerap garam mineral dan air melalui bulu-bulu akar. Yang ketiga, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, seperti wortel dan ketela pohon. Yang keempat, pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau atau Rhizopora sp, akar berperan untuk pernapasan. Kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya, jenis-jenis akar. Kita akan membahas jenis akar berdasarkan asal-usulnya dan jenis akar berdasarkan sistem perakarannya. Pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Akar monokotil umumnya adalah akar serabut dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tampak jelas. Contohnya akar pada tumbuhan kelapa. Yang kedua, akar dikotil umumnya berupa akar tunggang dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tidak jelas. Contohnya yaitu pada tumbuhan mangga. Berdasarkan asalnya, akar tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu akar primer dan akar liar. Akar primer adalah akar yang mulai tumbuh sejak tumbuhan masih dalam fase embrio dan tetap ada selama tumbuhan itu hidup. Fungsi akar primer adalah untuk menyokong batang tumbuhan, menyerap air dan garam mineral melalui bulu-bulu akar, tempat melekatnya tumbuhan pada media atau tanah, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Kedua, akar liar adalah akar yang muncul dari batang, daun, dan jaringan lain serta dapat bersifat permanen atau temporer. Akar liar memiliki bermacam-macam fungsi. Dilihat dari gambar di samping, perbedaan antara akar primer dan akar liar. Berdasarkan sistem perakarannya, akar tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sistem perakaran tunggang terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar, seperti pada gambar di samping ini. Akar tunggang berasal dari perkembangan akar primer pada biji yang berkecambah. Perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Selanjutnya, sistem perakaran serabut terdiri atas sejumlah akar kecil ramping yang semuanya memiliki ukuran sama, dapat kita lihat dari gambar di samping. Sistem perakaran serabut terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang sebanyak-banyaknya. Cabang tidak menjadi besar dan akar primer selanjutnya mengecil. Tipe perakaran serabut terdapat pada akar tumbuhan monokotil. Struktur luar dan jaringan penyusun akar. Mari kita bahas satu persatu. Struktur luar akar. Ada 6 bagian. Yang pertama yaitu leher akar, merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang.
Dapat kita lihat gambar di samping ini. Yang kedua, batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Yang ketiga, cabang akar merupakan bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Yang keempat, serabut akar merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang kelima, rambut akar atau bulu akar merupakan perluasan permukaan dari lapisan epidermis akar yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Dan yang terakhir, tudung akar atau kaliptra merupakan bagian yang terletak paling ujung dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Jaringan penyusun akar. Ada 4 jaringan penyusun akar. Yang pertama yaitu epidermis. Pada akar, sebagian jaringan epidermis bermodifikasi membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan bagian yang berada di bawah epidermis. Sebagian besar korteks dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan serta pertukaran gas. Yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Endodermis tersusun atas sel-sel yang mengalami penebalan dari zat gabus atau suberin dan lignin, membentuk deretan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Penebalan dinding sel pada pita Kaspari membentuk huruf U. Dapat kita lihat gambar di samping ini, yang mana jaringan penyusun akar itu terdiri atas beberapa jaringan dan bagian. Yang keempat yaitu silinder pusat. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar. Silinder pusat terdiri atas berbagai macam jaringan antara lain perisikal, berkas pengangkut, dan ampulor. Perisikal merupakan lapisan terluar dari sel yang tersusun atas satu atau beberapa lapis sel. Aktivitas perisikal ke arah luar akan membentuk cabang akar. Yang kedua yaitu berkas pengangkut. Merupakan bagian yang terletak di sebelah dalam dari perisikal. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Pada tumbuhan monokotil, xilem dan floem berselang-seling menurut jari-jari, dan pada tumbuhan dikotil, xilem berbentuk bintang yang dipusat agar dikelilingi oleh floem. Yang ketiga, ampulur merupakan bagian yang terletak paling dalam. Ampulur terdiri atas jaringan parenkim. Zona pertumbuhan pada akar. Ada 3 zona pertumbuhan pada akar. Yang pertama yaitu zona pembelahan. Adalah daerah yang sel-selnya mengalami pembelahan meliputi meristem apikal dan turunannya yaitu meristem primer. Yang kedua yaitu zona pemanjangan atau elongasi. Adalah daerah di mana sel-selnya mengalami pemanjangan dan pembentangan. Zona ini sebagian besar bertanggung jawab terhadap pendorongan ujung akar. Yang ketiga yaitu zona pematangan. Adalah daerah sel-sel akar yang mulai mengalami spesialisasi struktur dan fungsinya. Pada daerah ini, sistem jaringan yang dihasilkan oleh pertumbuhan primer menyelesaikan dan menyempurnakan diferensiasinya. Jadi, pada zona ini sel-sel akar sudah membentuk jaringan yang berbeda-beda. Perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Yang pertama pembedanya yaitu sistem perakaran. Pada tumbuhan monokotil serabut dan pada tumbuhan dikotil tunggang. Yang kedua batas ujung akar dan tudung akar. Pada tumbuhan monokotil jelas dan pada tumbuhan dikotil tidak jelas. Yang selanjutnya perisikal. Pada tumbuhan monokotil terdiri atas beberapa lapis sel berdinding tebal dan hanya berfungsi membentuk cabang akar. Pada tumbuhan dikotil terdiri atas lapis sel berdinding tebal serta berfungsi membentuk cabang akar dan kambium gabus. Yang keempat itu ada berkas pengangkut xilem dan floem. Pada tumbuhan monokotil,
Xilem dan floem berselang-seling menurut jari-jari pada tumbuhan dikotil berbentuk bintang di pusat akar dan dikelilingi oleh floem. Serta pada tumbuhan dikotil, di antara xilem dan floemnya terdapat kambium. Selanjutnya kambium pada tumbuhan monokotil tidak ada, sedangkan pada tumbuhan dikotil ada. Dan terakhir empulur, pada tumbuhan monokotil ada terletak di pusat akar dan pada tumbuhan dikotil tidak ada. Gambar jaringan penyusun akar monokotil dan dikotil. Perhatikan gambar di bawah ini. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa akar monokotil dan akar dikotil itu berbeda, tetapi jaringan penyusunnya sama. Terlihat jelas bahwa pada akar monokotil, xilem dan floemnya tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil, xilem dan floemnya tersusun. Organ selanjutnya yaitu batang. Kita akan membahas pengertian batang, fungsi batang, jaringan penyusun batang, perbedaan batang monokotil dan dikotil, serta gambar dari jaringan penyusun batang monokotil dan batang dikotil. Pengertian batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, batang terbagi menjadi dua, yaitu batang monokotil dan batang dikotil. Batang monokotil umumnya tidak bercabang dan sebagian besar memiliki ruas-ruas batang. Batang monokotil juga tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar seperti pada batang dikotil. Contohnya pohon kelapa dan pohon pisang. Yang kedua, batang dikotil dapat dikenali dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan dengan batang berkayu. Pada umumnya, batang dikotil bercabang-cabang dan tidak beruas-uas. Adanya kambium pada batang dikotil menyebabkan batang mengalami pertumbuhan membesar. Contohnya pada pohon mangga dan pohon jambu. Selanjutnya, fungsi batang. Yang pertama yaitu sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, penangkapan cahaya matahari. Yang ketiga, sebagai tempat tumbuhnya organ-organ generatif seperti bunga dan buah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penyerbukan dan membantu pemencaran biji. Yang kelima, pada tumbuhan tertentu, batang tumbuhan di dalam tanah dan dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya berupa umbi atau rimpang pada kunyit. Yang terakhir, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Jaringan penyusun batang. Ada 3 jaringan penyusun batang. Yang pertama yaitu epidermis, tersusun oleh selapis sel, tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Pada batang tumbuhan berkayu yang telah tua terdapat kambium gabus yang menggantikan fungsi jaringan primer. Aktivitas kambium gabus adalah melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut lentisel. Derivat epidermis antara lain sel silika dan sel gabus, misalnya pada batang tanaman tebu. Yang kedua, jaringan penyusun batang yaitu korteks dengan ciri-ciri tersusun oleh beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis. Banyak ruang antar sel. Terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong dan penguat tubuh. Sel-sel korteks sebelah dalam yang mengandung amilum disebut fluoterma atau sarung tepung. Jaringan penyusun batang selanjutnya yaitu ada stele atau silinder pusat. Ciri-cirinya yaitu lapisan terluar disebut perisikal. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut xilem dan floem.
Empulur merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Ditemukan pada batang yang perbedaan batang monokotil dan dikotil. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Yang pertama, percabangan batang. Pada monokotil tidak ada, sedangkan pada dikotil ada. Yang kedua, ruas batang. Pada monokotil ada, dan pada dikotil tidak ada. Yang ketiga, letak jaringan pengangkut. Pada monokotil tersebar dan pada dikotil teratur membentuk lingkaran. 4. Kambium. Pada monokotil tidak ada dan pada dikotil ada, yaitu kambium gabus, kambium vaskular, dan kambium intravaskular. Yang kelima yaitu jaringan dasar. Pada monokotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan dikotil atau batang dikotil dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Yang keenam yaitu pertumbuhan sekunder. Pada batang monokotil tidak ada, sedangkan pada batang dikotil ada karena aktivitas kambium sehingga diameter batang bertambah. Yang ketujuh yaitu tipe jaringan pengangkut. Pada monokotil kolateral tertutup dan pada tumbuhan dikotil kolateral terbuka. Yang kedelapan, sel-sel seludang berkas pengangkut. Pada batang monokotil ada mengelilingi berkas pengangkut dan pada batang dikotil tidak ada. Gambar jaringan penyusun batang monokotil dan batang dikotil. Mari kita amati gambar di bawah ini. Pada batang monokotil, jaringannya tersebar sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas yang mana bagian korteks dan empulur. Sedangkan pada batang dikotil tersusun rapi dan kita dapat melihat bagian korteks dan empulurnya. Selanjutnya pada batang monokotil, berkas pengangkutnya tersebar sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas yang mana xilem dan floemnya. Sedangkan pada batang dikotil, kita dapat melihat dengan jelas bagian floem dan xilem, serta bagian kambium. Selanjutnya yaitu organ daun. Kita akan membahas pengertian daun, fungsi daun, bagian daun dan jenis pertulangan daun, jaringan penyusun daun, perbedaan daun monokotil dan daun dikotil, serta gambar jaringan penyusun daun monokotil dan daun dikotil. Yang pertama yaitu pengertian daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya jaringan palisade, ada dua tipe daun yaitu daun dorsiventral dan daun isobilateral. Daun dorsiventral adalah daun yang hanya memiliki jaringan palisade atau jaringan tiang pada sisi atas saja. Akibatnya, daun bagian atas tampak lebih gelap dibandingkan dengan bagian daun bawahnya. Yang kedua, daun isobilateral adalah daun yang permukaan atas dan bawahnya memiliki struktur yang seragam. Selanjutnya yaitu fungsi daun. 1. Membuat makanan melalui proses fotosintesis. 2. Sebagai alat pengeluaran air melalui gutasi. 3. Sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi. 4. Menyerap CO2 dan melepaskan O2 pada saat fotosintesis. 5. Alat respirasi bagi tumbuhan. 6. Tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya, bagian daun dan jenis pertulangan daun. Mari kita bahas satu persatu. Bagian daun. Daun dikatakan sebagai daun lengkap jika memiliki bagian-bagian berikut ini. Yang pertama yaitu helaian daun, adalah bagian berupa lembaran yang bentuknya bermacam-macam. Helaian daun menjadi tempat utama berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua yaitu pelepah daun, adalah
Bagian pangkal atau bawah daun yang membungkus batang. Pelepah daun juga berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Yang ketiga, tangkai daun adalah bagian yang menempel pada batang dan berfungsi sebagai penopang helaian daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun lengkap adalah daun bambu atau bambusa sp, sedangkan contoh tumbuhan yang tidak memiliki daun lengkap adalah daun mangga. Jenis pertulangan daun. Daun menjadi kokoh karena adanya tulang-tulang daun. Ada 4 macam pertulangan daun, yaitu pertulangan daun menyirip, contohnya pada daun mangga; pertulangan daun menjari, contohnya pada daun pepaya; pertulangan daun melengkung, contohnya pada daun eceng gondok; dan pertulangan daun sejajar, contohnya pada daun kelapa. Jaringan penyusun daun. Ada 5 jaringan penyusun daun. Yang pertama, jaringan epidermis dengan ciri-ciri jaringan yang terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Sel-sel jaringan epidermis daun umumnya tidak memiliki klorofil. Sel penjaga stomata adalah sepasang sel yang membentuk bukaan dari stomata. Dinding sel epidermis yang menghadap ke lingkungan luar akan mengalami penebalan dari bahan lignin dan kutin membentuk lapisan kutikula. Yang kedua yaitu jaringan dasar atau mesofil dengan ciri-ciri jaringan yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah daun. Pada kebanyakan daun dikotil, jaringan mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spon, sedangkan pada daun monokotil umumnya tidak. Jaringan palisade terdiri atas selapis sel atau lebih. Jaringan spon terdiri atas selapis sel dan membentuk yang tidak teratur. Yang ketiga, jaringan pengangkut dengan ciri-ciri jaringan pengangkut terdapat pada tulang daun. Selain berfungsi untuk pengangkutan, jaringan pengangkut juga berfungsi sebagai penguat daun. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Pada tulang daun, xilem terletak di bagian atas floem atau di sebelah dalam. Sementara itu, floem terletak di bagian bawah xilem atau di sebelah luar. Yang keempat, jaringan penguat, yaitu terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim umumnya terdapat di sekitar ibu tulang daun dan tepi daun dikotil, sementara serabut-serabut sklerenkim umumnya banyak ditemukan pada berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Yang kelima, jaringan sekretoris dapat berupa saluran kelenjar, sel resin, sel mirosin, sel tanin, saluran getah, dan sel-sel kristal. Contoh jaringan sekretoris adalah kelenjar minyak pada daun jeruk. Perbedaan daun monokotil dan daun dikotil. Yang pertama yaitu tipe pertulangan daunnya. Pada daun monokotil sejajar atau melengkung, dan pada daun dikotil menyirip atau menjari. Selanjutnya tipe jaringan pengangkut. Pada daun monokotil kolateral tertutup, dan pada daun dikotil kolateral terbuka. Selanjutnya mesofil. Pada daun monokotil tidak terdiferensiasi, sedangkan pada daun dikotil terdiferensiasi menjadi palisade dan spons. Dan terakhir tipe daun. Pada daun monokotil umumnya isobilateral, dan pada daun dikotil umumnya dorsiventral. Gambar jaringan penyusun daun monokotil dan daun dikotil. Mari kita amati gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat kita lihat perbedaan antara daun monokotil dan daun dikotil. Pada daun monokotil, jaringan yang terlihat hanya jaringan epidermis, jaringan berkas pengangkut atau stomata dan xilem, serta jaringan mesofil. Sedangkan pada daun dikotil, susunan jaringannya rapi,
sehingga kita dapat melihat bagian-bagian dari jaringan epidermis, palisade dan spons, serta jaringan bekas pengangkut. Organ selanjutnya yaitu bunga. Kita akan mempelajari pengertian bunga, bagian-bagian bunga, jaringan penyusun bunga, serta gambar bunga monokotil dan bunga dikotil. Pengertian bunga. Bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas, yaitu batang dan daun. Bunga yang lengkap memiliki bagian-bagian berupa dasar bunga, perhiasan bunga atau kelopak dan mahkota, benang sari, dan putik. Pada umumnya, bunga memiliki beberapa sifat, antara lain mempunyai warna yang menarik, berbau harum, bentuknya bermacam-macam, dan mengandung madu. Bunga sebagai organ seksual tumbuhan memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik dengan bakal buah. Bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu tangkai induk. Ciri-cirinya, tangkai induk atau ibu tangkai bunga merupakan aksis perbungaan sebagai lanjutan dari batang atau cabang. 2. Tangkai bunga merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. 3. Dasar bunga merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain. 4. Daun pelindung merupakan daun terakhir yang ketiaknya tumbuh bunga. 5. Daun tangkai merupakan daun pelindung yang letaknya di pangkal tangkai bunga. 6. Daun kelopak merupakan daun perhiasan bunga yang paling pangkal, umumnya berwarna hijau dan berkelompok, membentuk kelopak bunga. 7. Daun mahkota merupakan daun perhiasan bunga yang berwarna-warni. Daun mahkota ini berkelompok membentuk mahkota bunga. 8. Benang sari merupakan daun fertil yang terdiri dari kepala sari, berisi serbuk sari, tangkai sari, dan pendukung kepala sari. 9. Daun buah adalah daun fertil pendukung maskospora berupa bakal biji yang secara kolektif membentuk putik. 10. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terletak di pusat bunga dan tersusun dari satu atau lebih daun bunga. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Gambar dari bagian-bagian bunga yaitu dapat kita lihat yang mana terdapat dasar bunga, bakal biji, daun pelindung, mahkota, benang sari, kepala putik, tangkai putik, serta bakal buah. Jaringan penyusun bunga. Ada 3 jaringan penyusun bunga. Yang pertama, daun kelopak. Umumnya mempunyai struktur sederhana. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin, stomata, dan trikomata. Seperti struktur pada daun, sel-sel daun kelopak ini juga mengandung klorofil. Yang kedua, daun mahkota. Struktur daun mahkota, sel-selnya mempunyai satu atau banyak berkas pengangkut yang kecil-kecil. Daun mahkota mempunyai epidermis berbentuk khusus, yaitu berupa tonjolan yang disebut papila dan dilapisi kutikula. Yang ketiga yaitu benang sari, terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Pada epidermis tangkai sari terdapat kutikula, trikomata, atau mungkin juga stomata. Kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding, yaitu epidermis, endotesium, lapisan tengah, dan tapetum.
Gambar bunga monokotil dan bunga dikotil. Mari kita amati gambar di bawah ini. Bunga monokotil dan bunga dikotil memiliki perbedaan yaitu pada jumlah bagian-bagian bunganya. Pada bunga monokotil, bagian bunganya berjumlah 3 atau kelipatan 3, sedangkan pada bunga dikotil, bagian-bagian bunganya berjumlah 4 atau 5 atau kelipatan dari kedua angka tersebut. Selanjutnya kita akan membahas buah dan biji. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Dapat kita perhatikan gambar tersebut. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga dikenal sebagai perikarpium, yang mana perikarpium ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu bagian luar yang disebut dinding luar atau epikarpium, bagian tengah atau lapisan tengah yang disebut dinding tengah atau mesokarpium, dan bagian dalam yang disebut dinding dalam atau endokarpium. Yang kedua yaitu biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Bagian tumbuhan biji atau spermatopita. Biji ini merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Melalui biji ini, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya. Pada umumnya, biji terdiri atas bagian-bagian seperti 1. Kulit biji merupakan bagian terluar biji dan berasal dari selaput bakal biji. Dapat kita lihat gambar di samping. Yang kedua, tali pusar disebut juga tangkai biji. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusarnya, dan pada bijinya hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Yang ketiga yaitu inti biji atau isi biji. Inti biji juga dapat dinamakan isi biji. Inti biji terdiri atas lembaga yang merupakan calon individu baru dan putih lembaga atau albumen. Putih lembaga merupakan jaringan berisi makanan cadangan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru, sebelum dapat mencari makan sendiri. Perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Mari kita bahas perbedaan secara umum atau kesimpulan dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, akar tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, akar tersusun dalam akar tumbang yang kokoh. Pada tumbuhan monokotil, ujung akar dilindungi oleh kalioptil, sedangkan pada tumbuhan dikotil, ujung akar tidak diliputi oleh selaput pelindung. Pada akar dan batang tumbuhan monokotil tidak berkambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil, akar dan batangnya berkambium. Batang tidak bercabang pada tumbuhan monokotil, sedangkan pada tumbuhan dikotil batang bercabang-cabang. Pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluh angkut tidak teratur, sedangkan pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluh angkut teratur. Pada tumbuhan monokotil, pertulangan daun sejajar atau melengkung, sedangkan pada tumbuhan dikotil, pertulangan daun menyirip atau menjari. Pada tumbuhan monokotil, jumlah bagian-bagian bunga biasanya kelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil, jumlah kelipatannya yaitu 4 dan 5. Pada tumbuhan monokotil, biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah, sedangkan pada tumbuhan dikotil, biji yang berkecambah membelah 2 dan memperlihatkan 2 daun lembaga. Gambar perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil memiliki 2 kotiledon
akarnya tunggang, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, tulang daun mengirip atau menjari, dan bunga kelipatan 2 atau 5. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, memiliki satu kotiledon, akar serabut, berkas pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, serta bunga kelipatan 3. Selanjutnya kita akan membahas kultur jaringan, yaitu pengertian kultur jaringan dan proses kultur jaringan. Pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ serta menumbuhkannya secara aseptis atau bebas hama di dalam atau di atas suatu medium budidaya sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Hal ini karena sel tumbuh bersifat autonom dan mempunyai totipotensi. Sel bersifat autonom artinya dapat mengatur aktivitas hidupnya sendiri. Maksudnya, sel tumbuhan dapat melakukan metabolisme serta tumbuh dan berkembang secara independen jika diisolasi dari jaringan induknya. Totipotensi diartikan sebagai kemampuan dari sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Proses kultur jaringan. Yang pertama, tanaman induk yang sehat akan diambil bagian yang masih muda untuk dikulturkan. Yang kedua, potongan tanaman atau eksplan yang diambil akan siap dibiakkan dalam media kultur. Yang ketiga, kalus atau sekumpulan sel yang terbentuk dari sel-sel yang terus membelah akan tumbuh sampai ke tahap selanjutnya. Yang keempat, kalus akan tumbuh menjadi plantlet atau tanaman yang berhasil dikulturkan. Yang kelima, plantlet tersebut telah tumbuh menjadi bibit muda. Yang keenam atau terakhir, bibit yang sudah melewati beberapa tahap penyesuaian akan siap ditanam di lingkungan luar. Untuk lebih memahami proses kultur jaringan, simak video di bawah ini.